Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan laporan bulanan sebelumnya yang dilaporkan tiap posyandu, ternyata format tiap posyandu beda. Maka sekarang dikeluarkanlah buku laporan gizi posyanduku Puskesmas Warurejo tahun 2020 dengan tujuan untuk menyamakan format yang ada di tiap posyandu. Harapannya data yang dilaporkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan dengan laporan yang diminta oleh Dinkes. Nah, ini salah satu contoh pengisian laporan gizi posyanduku di Posyandu Sekar Melati, Desa Sukarja. Yang pertama, mengisi nama desa dan posyandu sesuai wilayah kerja masing-masing. Ya, sudah ada nama desa dan posyandu di covernya. Nah, jadi nggak perlu diisi lagi. Yang kedua, mengisi identitas balita meliputi NIK, nama balita, jenis kelamin, tanggal lahir, berat badan lahir atau BBL dalam satuan kilogram, panjang badan lahir atau PBL dalam satuan sentimeter. Nah, kita lihat simulasi pengisian pada kolom NIK atau identitas balita. Kita ambil salah satu contoh dari NIK yang ada. Nah, harapannya tiap posyandu punya data arsip KK untuk tiap balita. Jadi ini akan sangat memudahkan pengisian identitas NIK. Nah, misalkan ada kendala untuk pengisian NIK, boleh dikosongkan dahulu langsung ke nama balita, yaitu nama lengkap dari balita yang ada di wilayah posyandu masing-masing. Kalau misalkan data NIK-nya ada, kita contek di halaman KK. Contohnya ini, Said Hamzah Abrisam. NIK-nya berapa? Dua 17 1804. Nah, NIK ini biasanya menunjukkan 6 digit pertama itu kode wilayah Warurejo, yaitu 332817. Selanjutnya tanggal lahir balita, yaitu contohnya 18 April 1804. Tahunnya berapa? Tahun 2018. Nah, 001 ini data dari Capil ya. Nah, ini nama balita diisi, harapannya diisi lengkap ya, nama balita, jangan nama panggilan. Untuk nggak apa-apa, yang penting disingkat nggak apa-apa. Untuk JK yaitu jenis kelamin, kalau laki-laki cukup kode L, kalau perempuan kode P. Untuk tanggal lahirnya diisi sesimpel mungkin ya, sesuai lebar kolom, jadi boleh di garis miring, nggak harus lurus. Untuk BBL, berat badan lahir, ini bisa ditanyakan ke ibu balita, berat pas lahir berapa. Misalkan ibu ingat, bisa dituliskan. Contohnya berat badan lahirnya 10,5. berat badan lahir pas lahir. Berat badan lahir contohnya 2,5 dalam satuan kilo. Atau kalau misalkan ibu itu lupa, itu boleh dikosongkan. Jadi untuk kolom BBL dan PBL tidak harus diisi, tapi sebaiknya diisi untuk kelengkapan data. 3,3 kilo. Untuk panjang lahirnya ini juga tidak wajib. Kalau misalkan ibu balita ingat, bisa diisi. Kalau tidak ingat, tidak masalah kalau misalkan tidak diisi. Selanjutnya nama bapak. Harapannya nama bapaknya lengkap ya, karena untuk entrian data disingkat aja nggak apa-apa. Nah, ini kalau misalkan nggak muat di kolom di bawahnya nggak apa-apa, jadi nanti dikasih jeda 1 baris.
Coba Bu di bawahnya aja Bu. Said Kapan Eko dulu? pindah garis. Kan tidak sengaja. Oh, iya. Dia pindah Di sana sini. Said Oga, Said Oganya di atas, Said Oganya di sini terus Mm-mm. L. Mm-mm. Selanjutnya nama ibu. Terus RT RW. Selanjutnya BB pada saat penimbangan bulan Juli, yaitu berat badan dalam satuan kilogram 10. Untuk keterangan kolom N atau T, N itu maksudnya naik dan T itu tidak naik atau tetap. Nah, ini untuk mengetahui berat badan balita naik atau tidak, kita bisa cek di kolom di bawah grafik buku posyandu yang sering dibawa oleh, atau buku pink ya, buku pink yang dibawa oleh ibu balita. Nah, ini kolom KBM, singkatan dari kenaikan berat badan minimal dalam satuan gram. Ini kolom umur yang harus kita lihat. Balita umur berapa? Tadi contohnya Said umur 28. Berarti kenaikan berat badan minimal yaitu 200 gram atau 2 on. Jadi bulan sebelumnya misalkan nggak nimbang ya, karena ini baru pertama kali, jadi kita belum bisa ngasih keterangan N atau T. Tapi kalau misalkan bulan sebelumnya 9,8, terus sekarang 10, yaitu naik 2 on, berarti keterangan yang dicatat yaitu N, naik. Tapi kalau misalkan bulan sebelumnya 10 dan bulan sekarang 10, berarti keterangannya T atau tidak naik, yaitu tetap. Karena untuk dikatakan naik, harus naik 2 on dari bulan sebelumnya untuk usia 28 bulan. Berarti ente bukan turun ya, naik sama tetap. Tetap atau tidak naik. Nah, misalkan contoh lagi untuk usia 4 bulan. Ternyata untuk usia 0 sampai 11 bulan itu berbeda-beda target naik minimal yang ditetapkan, yaitu misalkan bulan sebelumnya usia 1 bulan, bulan ini harus naik minimal 9 on. Kalau di bawah 9 on berarti kategorinya yaitu T. Misalkan sebelumnya 5 kilo, bulan sekarang 5,6, berarti kan naik 6 on ya. Nah, target yang di KBM ini harusnya 9 on. Akan tetapi balita hanya naik 6 on. Maka di sini keterangannya T atau tidak naik. Karena minimal dikatakan naik harus naik 9 on dari bulan sebelumnya. Begitu seterusnya di kolom selanjutnya. Makanya untuk keterangan naik atau tidak harus melihat tabel ini, kolom ini. Nah, ternyata setelah 12 bulan ke atas, target naik si balita hanya 2 on, 200 gram sampai usia 59 bulan. Ini 60 bulan naiknya hanya targetnya 2 on. Ya, harapannya nanti ibu-ibu kader khususnya yang bagian pencatat harus melihat ini target, terutama yang anak usia 0 sampai 11 bulan, karena ini beda-beda tiap kelompok umur. Tapi perlu diingat kalau usia 12 bulan sampai 60 bulan hanya naik
targetnya 2 on. Jadi gampang diingat ya Ibu. Sudah. Ternyata tadi contoh yang dicatat tadi usianya 20 bulan, 28 bulan dan bulan sebelumnya tidak nimbang, maka kita tidak bisa mengisi apakah naik atau tidak. Jadi dikosongkan nggak apa-apa. Selanjutnya BGM atau tidak. Nah, untuk kolom ini untuk anak usia yang 0 sampai 24 bulan, kalau misalkan masih imunisasi boleh diganti dengan kolom imunisasi. Tapi karena ini Said sudah tidak imunisasi, maka kolom ini boleh dipakai untuk BGM atau tidak. Nah, jika balita masih imunisasi, ini diganti dengan dicoret, diganti imunisasi, maka keterangan BGM cukup ditandai di namanya, entah itu dilingkari atau di garis bawah atau ditandai dengan lambang segitiga merah atau pakai pulpen merah, yaitu menandakan bahwa anak ini BGM. BGM itu apa? BGM itu di bawah garis merah, Jadi berat 10,5 ini untuk usia 28 bulan, apakah anak ini grafiknya di bawah garis merah atau tidak? Kita bisa lihat di buku Kesehatan Ibu dan Anak, buku KIA. Lagi-lagi kita cek lagi ya Bu, untuk keterangan BGM atau tidak. Ternyata anak ini grafiknya di kurva warna kuning. Nah, nih, berarti anak ini tidak BGM. Dikatakan BGM ketika titiknya di bawah garis merah ini. Jadi anak ini tidak BGM. Berarti keterangannya ditulis bisa tanda kode, diberi kode silang. Kalau BGM conteng, kalau tidak BGM silang. Untuk ASI eksklusif ini hanya diisi pada anak yang usia 0 sampai 6 bulan. Ini usia 28 bulan, jadi dikosongkan, di strip. Nah, sudah. Nah, ini untuk bulan Juli sudah selesai. Untuk bulan Agustus ada penambahan kolom, yaitu vitamin A dan TB. Vitamin A, jika dikasih vitamin A dikasih conteng, dan TB itu tinggi badan anak balita. Jadi harapannya bulan Agustus saat pemberian vitamin dilengkapi dengan data pengukuran tinggi badan. Untuk mempermudah pencarian, jadi sebelum posyandu dilaksanakan, alangkah lebih nyaman atau lebih disiapkan, data identitas balita ini sudah tersedia di kolom-kolom selanjutnya. Jadi ketika posyandu dilaksanakan hanya mengisi berat badan saja gitu. Keterangan N atau T, kalau N atau T kalau misalkan tidak sempat saat posyandu dilaksanakan, boleh direkap setelah posyandu selesai, sehingga tidak memperlambat kegiatan posyandu. Begitu seterusnya. Untuk pengaturan balita, pencarian balita biar cepat, ini terserah kebijakan masing-masing posyandu, apakah urut abjad atau berdasarkan urut usia, itu nanti diserahkan ke tiap-tiap posyandu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan tetap semangat. Saya minta dengan sangat ya ibu-ibu kader, karena ibu-ibu kader ini sangat luar biasa ya. Dengan data seperti ini, kebijakan itu akan muncul berdasarkan data-data ibu
yang Ibu kumpulkan. Dan akhir tahun insya Allah ada reward untuk kategori posyandu yang pengisiannya lengkap, rutin, dan tepat dalam pengisian. Semangat untuk ibu-ibu kader, semoga ibu-ibu senantiasa diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.